Ya, halo teman Koko semuanya. Saya Fikri dari Semen Tiga Roda. Hari ini kita lagi ada kesempatan untuk bersilaturahim dengan salah satu pelanggan setia kita yang sudah hadir bersama kita, owner dari PT Citadra Bangun Indonesia, Bapak Indra Gilang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Pak Fikri, terima kasih. Oke. Sudah bersilaturahmi lagi. Siap, ya. Luar biasa. Ini teman-teman sekalian, kita sebetulnya ngobrol nih lagi di salah satu proyeknya Pak Indra, Pak ya, yaitu Cimanggis Eco Town House. Cimanggis Eco Town House. Ya. Ya, ini proyek keberapa nih, Pak Indra? Ini proyek kelima ya. Sejak 2013-2014 ini adalah proyek kelima. Oke, ini terbukti nih proyek-proyek sebelumnya sudah sold out semua ya. Ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Indra Gilang terkait dengan proyek ini, tapi saya ingin kasih tahu dulu teman Koko semuanya, kenapa sih pada akhirnya kita memilih untuk ngobrol dengan Pak Indra Gilang dan bersilaturahim. Karena ini tema kita adalah pelanggan setia. Nah, ini Pak Indra Gilang ini adalah setia kuadrat saya bilangnya. Jadi setianya itu timbal balik nih ceritanya nih. Kita setia untuk gunakan properti beliau setia gunakan Semen Tiga Roda gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat kita saling setia nih, Pak Indra? Nah, itu yang mau kita bahas nih, Pak Indra, pada hari ini. Cuma sebelum masuk situ, saya pengen Pak Indra cerita sedikit gimana sih sebetulnya PT CB ini punya visi, arah, dan gimana progresnya sejauh ini? Asal-muasalnya saya beli di perumahan, Pak Fikri. Saya beli rumah. Temboknya banyak retak, strukturnya kurang baik, plafonnya sampai runtuh, terus di luar itu nggak ada tempat buat anak-anak bermain gitu ya. Sampai saya satu saat kayaknya kalau saya jadi developer gitu harusnya bisa jauh lebih baik, nggak akan begitu. Jadi why gitu ya, kami ingin turun ke dunia properti itu. Jadi kami tahap awal itu kami banyak cari teman tuh, termasuk Tiga Roda. Nah dari situ Tiga Roda itu saya belinya masih pakai mobil-mobil besar itu Pak, 1DO kayak gitu ya. Itu saya kerjasamanya sampai. Jadi kalau ditanya lagi kenapa harus bangun properti, kami ingin memberikan sumbangsih lah gitu ya, kepada customer bahwa kami punya konsep hunian yang dalam konsepnya itu kami berusaha untuk bangunannya lebih berkualitas, lingkungannya lebih berkualitas, fasilitas umumnya lebih berkualitas, kualitas hidup mereka, anak-anak mereka bermain di luar lebih berkualitas. Terus lingkungan kami upayakan mempunyai kontribusi besar untuk mereka. Untuk customer, untuk masyarakat, lingkungan sekitar, pemerintah. Ini satu hal yang unik nih dari Pak Indra ya. Begitu dapat produk yang nggak bagus, gua harus jadi developernya gitu. Nah, ini approach-nya beda. Sehingga muncul visinya satu yang penting, kalau gua jadi developer harus produknya kualitasnya terbaik. Nah, teman-teman, kenapa kita saling setia? Karena kita lihat satu poin, Pak Indra. Ada komitmen terhadap kualitas yang serius. Karena poin bisnis kita kan kita komit dengan quality, kita nggak mau deliver yang biasa, kita harus deliver yang kualitas terbaik dengan formula terbaik yang kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Dan kita lihat dari Pak Indra juga punya arah komitmen utamanya ke situ. Kita lihat perumahannya. Kira-kira apa sih yang Pak Indra lakukan nih untuk jamin quality? Pertama mulai dari perencanaan. Kita nggak main-main, kadang kita harus ada beberapa versi sampai jadi gitu ya. Material. Yang kedua metode. Jadi cara pembangunannya gitu. Setiap project, setiap satu pekerjaan kita evaluasi, kita benerin. Setiap produk yang dipakai kita pilih, terus datengin, kita selalu berhubungan inginnya dengan pabrikan supaya nggak ada kesalahan dalam pengaplikasian, dalam treatmentnya, cara penggunaannya gitu ya. Kami bangun metodologinya benerin, terus sistem kontrol itu penting karena satu-satunya yang menjamin bahwa ini adalah bagus ya sistem kontrol kami gitu. Sebelum kontrol proses diproduksi dijalankan, kami tentukan standar. Jadi standar yang kita mau bangun tuh seperti apa. Jadi tukang mengerti, supervisor kita mengerti, konsumen diedukasi bahwa gini loh yang akan kita hasilkan gitu ya. Dari proyek ke proyek dievaluasi terus. Betul. Nah, teman-teman, ini sudah proyek kelima. Jadi teman-teman pasti Eco Town House Cimanggis ini sudah perbaikan kelima dari sekian proses yang berjalan. Jadi ini jaminan kualitasnya udah saya yakin ini luar biasa. Nah, saya menarik dari Pak Indra berarti quality before the cost nih berarti ya. Jadi oke, teman-teman sekalian. Tadi Pak Indra juga cerita pengen buat sesuatu yang untuk customer itu merasa puas gitu kan ya. Ada tempat bermainnya, nyaman bagi si customernya. Nah ini yang juga kenapa kita punya resonansi yang sama dengan Pak Indra di Semen Tiga Roda nih. Karena satu prinsip setelah quality kita ada konsep customer centricity. Jadi kita nggak deliver produk, kita pengen kirim ini ke customer terus ya udah customer silakan terima. Tapi customer perlunya apa, dia maunya apa, tukang cara kerjanya gimana, sehingga kita sesuaikan produknya. Cuaca tempat tinggalnya gimana, sehingga Semen Tiga Roda itu Indonesia banget gitu Pak. Indonesia banget, kita pelajari Indonesia, kita buat produknya. Dan yang saya lihat di tempat Pak Indra nih, itu juga begitu, learning tentang customer,
Setelah itu buat produk tentang customer. Boleh cerita Pak Indra, gimana produknya di sini yang customer centric? Yes. Kita pakai konsep namanya design thinking. Jadi kita pikirkan sebetulnya apa yang diinginkan customer, yang dibutuhkan, cari solusi dari sebuah hunian, dan apa yang tidak diinginkan dari customer. Dituliskan apa yang diinginkan dari sebuah hunian. Apa yang dihasilkan dari hunian itu lingkungannya. Kalau saya pengen jadi pemilik rumah, saya ingin kalau di project ini ya, ini semua rumah itu hadap fasum, Pak. Jadi nggak ada rumah hadap rumah, nggak ada gitu. Itu satu solusi tuh, yang barangkali agak sulit ya perumahan lain punya kayak gitu ya. Itu semua proyeknya begitu? Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Wow, Ya, kalau kita dapetin lahan yang pas seperti ini, semua unit rumah itu menghadap kepada fasilitas umum. Mewah. Meskipun ini bukan rumah yang mahal banget gitu ya. Enggak gitu. Nah, itu yang pertama secara konsep gitu ya. Kita pikirkan begitu. Terus yang kedua adalah quality bangunannya. Kalau lingkungan kan hadap fasum. Kita adakan sesuai kebutuhan mereka. Ada lapang basket, lapang volleyball, lapang badminton, meskipun sebetulnya ada lapang futsal. Itu lapang bisa dipakai untuk macam-macam sentra olahraga. Dekat dengan lapang kita punya playground. Kita ingin menjamin bahwa anak itu suka bermain di luar dan bergaul dengan teman sebayanya gitu ya. Dan saya punya keyakinan dengan begitu barangkali Indonesia lebih baik ya. Kalau anak-anak tuh kembali bermain di luar gitu, tidak dengan gadget melulu. Terus di situ ada musola, di depan ada pos satpam. Semua diamankan dengan CCTV, ada digital gateway nanti gitu ya. Ada CCTV gitu ya. Itu di lingkungan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kekokohan bangunannya gitu. Nah, bangunan ini nggak bisa main-main memang dengan kualitas gitu ya. Jadi kita udah bermitra jangka panjang dengan beberapa merek produk. Di antaranya adalah 3 roda gitu ya. Rumah itu satu materialnya, yang kedua konsep desainnya. Apa sih yang bikin beda nih, Pak? Yang bikin beda rumah ini yang pertama ketika masuk, meskipun rumahnya ruang tengahnya kecil, tetapi pandangan kita tidak terbatas ke tembok akhir. Tapi kita bisa lihat plafonnya tinggi, ke belakang bisa menerus gitu ya. Kita punya solusi lagi adalah setiap ruangan tuh selalu punya akses cahaya dan udara. Karena Eco Townhouse itu kami punya tanggung jawab gimana caranya sehat. Gitu. Jadi setiap kamar punya akses keluar, Pak. Udara dan cahaya. Terus konsep menerus gitu ya. Kita sebut konsep terintegrasi. Gimana mengintegrasikan antara ruang tengah, dapur, dengan ruang belakang itu satu kesatuan gitu. Artinya mempertinggi kapasitas orang bisa berinteraksi di sini. Dan itu hasil pembelajaran dengan perilaku customer. Betul. Di atas masih kita punya ekstra, ada tempat jemuran, ada tempat cuci, ada tempat balkonnya juga. Bisa nongkrong-nongkrong bisa di atas tuh. Nah, ini teman Koko biar nggak dikira ini cerita doang. Mampir aja ke sini Cimanggis Townhouse kan dekat ya, dekat keluar tol Cimanggis tuh bisa cari Cimanggis Townhouse yang dekat di sini nggak jauh ya. Nah, itu tadi komitmen dari Pak Indra Gilang nih teman-teman sekalian yang sama persis dengan 3 roda. Kenapa kita saling jadi pelanggan setia? Karena memang kita belajar tentang customer baru kita keluarkan produk terbaiknya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang kedua tadi Pak Indra. Nah, yang ketiga yang bikin saya juga menarik ini dengan Pak Indra. Dari cerita Pak Indra, semua proyeknya berbasis Eco Townhouse. Nah, betul. Ini yang juga membuat resonansinya semakin kuat nih. 3 roda itu juga ada produk yang punya fokus terbesarnya adalah lingkungan, Pak. Karena kita bertanggung jawab untuk generasi ke depan kita gimana supaya kehidupan semakin baik. Nah, Pak Indra boleh cerita nggak kenapa Eco Townhouse? Apa yang buat Eco Townhouse? Eco Townhouse itu bekerja adalah ibadah, Pak Wikri. Jadi kontribusi terhadap lingkungan, outcome daripada pekerjaan kita, saya kira itu harus menjadi sebagian catatan amal kita ya gitu ya. Jadi ketika kita bangun project itu konsep awalnya kebermanfaatan buat lingkungan, buat penghuni dan buat semuanya gitu ya. Nah, Eco Townhouse itu diartikan oleh kami yang pertama mungkin di luar dulu yang tidak terlihat ya. Kita tuh banyak sumur resapan di sini, Pak. Jadi kita desainkan air itu tidak mengalir keluar. Jadi sumur resapan itu cukup besar dan menggunakan metode yang benar lah. Bagaimana sumur resapan itu harus ada gitu ya. Tetapi bukan berarti kita nggak punya saluran air keluar, tetap ada saluran keluar. Karena ketika hujan besar itu tidak akan menampung. Terus yang kedua, Eco Townhouse itu banyaknya pohon hijau. Jadi ketika project ini dimulai, yang pertama kita lakukan adalah itu pohon sudah ditanam banyak. Jadi kita di awal untuk project ini kita beli 200 pohon pinus ya. Itu yang kedua tuh. Jadi pohon itu harus jadi penyegar udara kita, penyelamat udara kita gitu ya. Betul tuh. Soalnya kita jadinya syuting di sini enak banget teman-teman, seger di sini ya. Jadi pohon itu jadi sangat penting. Terus adalah area resapan. Jadi di kita itu praktis jalan menggunakan paving karena memang meresap gitu ya. Di rumah pun koefisien bangunan dengan area yang terbuka itu kita taati betul gitu ya. Itu di luar ya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita pakai juga adalah di rumah. Jadi Eco Townhouse itu gimana caranya penggunaan energi lebih relatif lebih minimal gitu. Di dalam rumah, betul, desain rumahnya di dalam rumah. Ya. Jadi kalau nggak perlu banget nggak usah ada AC lah gitu gitu ya. Terus udara
sirkulasinya bagus, terus cahayanya sirkulasinya bagus gitu ya. Yang lebih penting lagi yang nggak dipikirin adalah sirkulasi orang. Sirkulasi orang pun kita pikirkan karena itu bagian daripada keharmonisan di dalam rumah gitu ya. Dengan cahaya yang cukup, dengan udara yang cukup, dengan bukaan yang tepat gitu ya. Nah itu bagian daripada Eco Townhouse. Yang lain adalah menggunakan sebisa mungkin material-material yang memang mendukung semangatnya dengan kami. Nah, diantaranya kan Tiga Roda pakai material yang green sempat juga. Cerita gitu ya, wah ya oke lah gitu ya, kita saling bantu gitu ya untuk bisa artinya mencari mitra yang semangatnya sama. Oke, gitu ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Dari Pak Indra satu lagi aja ya yang menarik, yang membuat kita saling sinergi dengan Pak Indra ini, yaitu tentang inovasi. Karena di Indosemen ini Pak, kita tiap tahun itu nggak mau gini-gini terus gitu kan ya. Setiap tahun kita lakukan sesuatu yang baru kita persembahkan untuk masyarakat. Ya, baik dari segi produk, kegiatan, campaign, kita bersama masyarakat itu memberikan sesuatu yang baru. Kita terus berinovasi teknologi, kita berinovasi digital, kita berinovasi kemana-mana ya. Bahkan kita sekarang punya namanya masterrumah.id. Ini salah satu inovasi terakhir kita yang bisa kita persembahkan ke masyarakat, yaitu satu platform komunitas pencinta rumah kumpul di situ semua ya. Silakan yang pengen cari rumah, yang mau dekorasi rumah, yang pengen bangun rumah, di situ ada semua. Termasuk nanti yang pengen jualan rumah. Nah, silakan gabung. Namanya di apa, Pak? masterrumah.id. Masterrumah.id. Situ komunitinya kumpul semua, Pak. Nah, gitu. Nah, sekarang di Pak Indra sendiri inovasi yang paling kuat nih di CB apa nih? Jadi perusahaan saya yang lain adalah perusahaan inovasi, Pak. Jadi memang saya orang inovasi sebenarnya. Base-nya adalah saya orang inovasi, orang informatika gitu ya. Ini inovasi yang kita bangun itu adalah inovasi buat lingkungan, inovasi buat rumah. Nah, inovasi buat rumah itu ide-ide kreatif yang penting, Pak. Supaya menjadi rumah itu, kalau datang ke rumah kami, pas masuk gerbang itu sudah ada perbedaan. Ketika buka rumahnya pun akan terlihat perbedaannya. Nah, efek wow itulah yang sebetulnya kita pikirkan supaya wow ini buat gua banget. Ini enak banget. Cocok. Ini harusnya memang begini gitu ya. Yang kadang orang nggak pikirkan gitu ya. Jadi ketika di rumah kami, contohnya adalah nanti kalau di syuting di komplek kami gitu ya, di rumah itu ada kusen yang bisa berfungsi sebagai meja misalkan gitu ya. Itu inovasi. Kusen sebagai meja. Iya, meja, tapi bisa juga tempat duduk. Jadi enak banget gitu ya. Terus inovasi yang lain adalah gimana mengintegrasikan satu area itu bisa tempat ngopi gitu ya. Contoh adalah di depan rumah aja yang kalau misalkan depan rumah. Itu jarang ada tempat duduk di situ tuh, Pak. Kalau pagi-pagi di sini kan enak udaranya tuh. Itu ngeteh di situ paling nyaman. Artinya ide inovasi untuk menempatkan tempat duduk di situ itu jadi juara tuh. Terus yang kedua inovasi yang kita lakukan adalah tempat duduk di area belakang. Jadi ketika di halaman belakang itu biasanya tempat yang tidak terjamah. Tapi di kita dioptimalkan semua sudut tanah itu. Bagaimana di situ bisa kita nikmati oleh penghuninya. Di tempat belakang itu ada tempat duduk yang memang berkapasitas bisa 6-8 orang duduk di situ, tapi terintegrasi dengan ruangan yang di tengah. Nah, inovasi yang lain adalah contohnya tangga yang di depan kita syuting ini juga hasil inovasi ini. Kalau kita pilih kayu ini tetap harus ada di sini, karena ini kita pikirkan ide kreatif itu muncul, rumah itu akan semakin hangat gitu ketika kita kembali ke alam gitu, ada kayu gitu ya. Jadi bukan karena wah lebih murah dari beton, bukan hanya begitu, tetapi adalah itu ada hasil kajian, hasil customer feedback, kayaknya customer kita suka kalau ada nuansa kayu di rumahnya gitu. Oke, luar biasa. Ini seru sekali obrolan kita hari ini teman-teman sekalian. Kita menemukan ternyata ada 4 kesamaan nih antara CB dengan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau tahu aslinya kayak gimana, datang aja ke Cimanggis Townhouse ya, keluar tol Cimanggis Eco Townhouse, betul. Tapi saya mau ingatkan, hari ini kita lagi bukan jualan rumah yang hari Senin harga naik, bukan ya. Ini kita lagi sharing innovation, sharing inspirasi ke teman-teman dari Pak Indra Gilang dan dari Semen Tiga Roda. Semoga teman-teman terinspirasi gimana kita komit dengan quality, fokus pada customer, kita berikan efek lingkungan yang baik, kita perhatikan, dan terakhir kita terus berinovasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak Indra atas kesempatannya, dan ini menarik sekali. Dan untuk seluruh pelanggan Semen Tiga Roda, ayo kita selalu setia gunakan Semen Tiga Roda, karena bagaimanapun kita berusaha bersama-sama, dan semoga kita selamanya kokoh terpercaya.